Kalau kita bicara mengenai kutuk dan tema hari ini adalah kutuk itu nyata atau tidak, kita tidak bisa melepaskan pembicaraan kita dari pembicaraan mengenai berkat. Hanya kalau kita memahami apa itu berkat, nanti kita akan bisa memahami apa itu kutuk. Karena berkat dan kutuk persis berkebalikan. Di dalam bahasa Latin berkat itu berbunyi benedictio, benedicere, itu kata kerjanya. Kalau kita lihat kata bene, itu akar katanya dari kata bonus dalam bahasa Indonesia, artinya baik. Dicere berkata, jadi benedictio atau berkat, kalau kita mau definisikan dengan gampang, kata-kata yang baik. Jadi semua kata-kata yang baik adalah berkat. Kata-kata yang keluar dari mulut kita maupun yang keluar dari firman Tuhan yang baik adalah berkat. Umat meminta berkat kepada Romo, apapun yang diberkati, kan tidak pernah ada kata-kata buruk yang keluar. Romo minta berkat, toko kami yang dibuka, oke ibadat. Ya Tuhan kiranya segera bangkrut toko ini, kan tidak ada. Karena benedictio benedicere. Kata-kata yang baik, Tuhan kiranya yang mengusahakan toko ini terberkati, kiranya dapat menghasilkan kebaikan, keuntungan, yang bekerja pun dapat menghasilkan kebaikan, yang datang juga senang dan lain sebagainya. Kan kata-kata dalam berkat-berkat pasti bene, bonus, baik. Dan di dalam hidup kita sehari-hari ini repotnya adalah kita menyepelekan kata-kata. Nah ini saya ajarkan dulu landasannya sebelum masuk kepada berkat kata Alkitab. Padahal kata-kata yang dilandasi dengan suatu iman kepada Tuhan itu penuh dengan kuasa. Sejak manusia diciptakan awal sekali sudah langsung diberkati oleh Tuhan. Yuk kita baca bersama-sama. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah dan seterusnya. Benedixit quo illis Deus et ait illis Deus crescite et multiplicamini. Oke, dan seterusnya, udah segitu aja udah. Jadi memberkati itu maksudnya begitu, mengata-ngatai tapi yang baik. Benedixit, benedictio, benedicere, ngomong-ngomongkan tapi hal-hal yang baik kepada manusia. Itulah arti akar kata memberkati. Kemudian setelah manusia jatuh ke dalam dosa, pembaharuan perjanjian kan terjadi pertama kali Nuh. Setelah perjanjian manusia Adam dan Hawa tidak bisa setia, Tuhan tetap setia karena Tuhan tidak bisa mengkhianati dirinya sendiri. Maka Tuhan tetap memberkati meskipun dosa pada Tuhan dari pihak manusia, tetapi tidak menghilangkan berkat. Terbukti kemudian dijalin perjanjian yang selanjutnya diperbaharui dengan Nuh. Masih ingat tadi berkat yang diucapkan kepada Adam dan Hawa? Sama persis. Jadi ini pembaharuan seakan-akan ciptaan yang baru. Kemarin ada gagalnya, tapi aku tidak gagal kata Tuhan. Sekarang berkat yang sama persis diucapkan kepada Nuh. Benedictio. Tuhan mengata-ngatai yang baik kepada Nuh serta anak-anaknya. Kemudian bahkan ketika orang Israel sudah keluar dari tanah Mesir, Tuhan memberikan cara bagaimana memberkati. Yuk kita baca dari kitab Bilangan 6, sama-sama kita baca. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah, dan selanjutnya juga masih kita lihat, sama-sama kita baca. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka menurut ayat ini Bilangan 6, rupanya berkat ada hubungannya dengan nama Tuhan. Itu berarti selalu membawa nama Tuhan karena yang dibawa adalah bene. Jadi apapun yang baik yang keluar dari mulut kita, tanda petik menyeret nama Tuhan dan turun kepada orang yang kita ucapkannya itu. Ini sekarang Tuhan Yesus, sama-sama kita baca. Ia yang dimaksud di sana adalah Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita baca. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati. Kembali pada teks asli dalam bahasa Latin, sama-sama kita baca yuk. Kompleks sanseos benedicebat imponens manus super ilos.
Ini yang menarik sekali. Kalau kita bisa membaca ini dengan perasaan yang halus dan lembut. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ini Lukas 24, jadi adegan-adegan terakhir sebelum baginda junjungan kita naik ke surga. Bagian yang so sweetnya mana? Ayat selanjutnya, yuk kita baca sama-sama. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang sedang beliau lakukan? Memberkati, perhatikan kata sedang memberkati. Jadi Tuhan meninggalkan kita secara fisik untuk naik ke surga, tapi dalam keadaan sedang memberkati kita. Artinya berkatnya tidak putus. Kita baca dalam Kisah Para Rasul bagaimana kemudian makna berkat itu apa. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya, stop. Yang dimaksud hambanya di sini Tuhan Yesus. Lanjutkan. Dan mengutusnya kepadamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari. Jadi makna pertama berkat itu mengembalikan orang dari kejahatan, karena berkat persis kebalikannya kejahatan. Yuk sekarang kita lanjutkan bagaimana kata Alkitab mengenai berkat. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat, kalau kami dimaki kami, kalau kami dianiaya kami. Ini surat pertama Korintus. Ini ajarannya para rasul yang tentu saja mengikuti ajarannya Tuhan Yesus. Ini memang berat, tapi begitulah iman kita. Sama-sama kita baca surat Petrus ya, surat pertama Petrus, sama-sama. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk. Maka kemudian kita tahu bagaimana caranya memperoleh berkat. Ingat di bagian awal, benediktio selalu menyeret nama Tuhan. Kalau kita memberkati, nama Tuhan ada atas kita. Maka kita disebut memperoleh berkat. Dan bagaimana caranya? Rasul Petrus memberikan petunjuk kepada kita. Yuk kita baca sama-sama cara memperoleh berkat. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, stop dulu. Mencintai hidup berarti merawat kehidupan, hidupnya lestari, ada damai sejahtera, dan dikatakan melihat hari-hari baik. Jadi untuk melihat hari-hari baik gak usah pakai hitung-hitungan. Weton, Jumat Kliwon, atau sionya apa, kalau buka toko harus ngadep timur apa selatan. Gak usah pakai Jumat Kliwon, Selasa Kliwon, ya gak usah. Hari-hari baik bagaimana cara melihatnya? Sama-sama lanjutkan. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi setiap malediksio, setiap kata-kata jahat yang diucapkan menjadi kutuk. Apalagi kutukan-kutukan yang diucapkan oleh orang berotoritas. Baik berkat maupun kutuk, cara kerjanya menggunakan otoritas. Mari kita baca selanjutnya bagaimana cara memperoleh berkat. Ia harus sama-sama, ia harus menjauhi yang jahat, melakukan yang baik, mencari perdamaian dan berusaha mendapat. Mari kemudian sekarang kita baca sama-sama masih dari surat Petrus tadi. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Oke, itu kata Alkitab, selesai bagian pertama. Sekarang kita mau melihat bagaimana gereja mengajarkan mengenai berkat. Menarik sekali. Kita mengutip dari KGK 1078. Memberkati adalah satu tindakan ilahi yang memberi hidup dan asal mulanya dari Bapa. Berkatnya, benediktio, eulogia adalah serentak, sabda, dan kalau berlaku untuk Tuhan, berkat bukan hanya kata-kata. Kalau berlaku untuk Tuhan, maka dikatakan berkatnya, yang dimaksud dalam kalimat ini adalah Bapa yang disebut dalam kalimat sebelumnya. Kemudian KGK mengutip aslinya bahasa Latin yang sudah saya jelaskan, benediktio. Dalam bahasa Yunani, eulogia. Eu artinya baik, logia dari kata logos, kata-kata yang baik.
Maka kalau berkat itu yang asalnya dari Tuhan, tidak hanya kata-kata tetapi anugerah. Bahasa gampangnya, kata-kata yang diucapkan Tuhan yang berupa kata-kata baik, tidak sekedar kata-kata kosong, tapi ada isinya berupa anugerah. Mengandung kenyataan yang benar-benar. Tapi kalau dari manusia belum tentu seperti itu. Sama-sama kita baca, kalau dihubungkan dengan manusia, maka perkataan berkat itu berarti penyembahan dan ini sudah saya singgung di depan tadi. Setiap berkat menyeret nama Allah. Berarti setiap kita memberkati, kita melakukan penyembahan. Maka penyembahan tidak hanya terjadi pada saat kita puji-pujian. Nah ini harus kita sadari. Penyembahan terjadi saat kita liturgi, saat kita misa, saat kita persekutuan doa, saat tadi kita menyanyikan kata-kata pujian, itu betul. Tetapi penyembahan pun terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Ketika kata-kata berkat itu keluar dari mulut kita. Jadi ini menambahkan satu khasanah pengertian antara hidup nyata dan hidup yang suci dalam arti persekutuan doa, liturgi, hidup doa sebenarnya tidak terpisahkan karena Gereja Katolik mengajarkan setiap perkataan berkat adalah penyembahan. Meskipun mungkin selama ini kamu tidak menyadari dengan sungguh bahwa itu adalah penyembahan. Yuk kita baca sama-sama dalam KGK 1080. Perjanjian dengan Nuh dan dengan segala makhluk membaharui berkat kesuburan ini kendati oleh dosa manusia, tanah dikutuk. Artinya dalam keyakinan gereja, kutuk tidak pernah menang atas berkat dalam keyakinan gereja. Tanah sudah terkutuk, tapi berkat Tuhan membalikkan kutuk lagi. Liturgi, perayaan kita mengingatkan akan berkat-berkat itu dan manusia diingatkan kembali bahwa hidup yang sebelumnya terkutuk karena dosa dibalikkan oleh Tuhan. Sekarang kita akan belajar mengenai kutuk lawannya dari berkat. Kutuk itu maledictio. Male dicere asal katanya. Male malus kejahatan atau jahat atau buruk dicere berkata. Jadi kutuk kata-kata yang buruk. Yuk kita lihat bagaimana kata-kata Alkitab. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan orang Israel kepada orang Amori. Lanjutannya, maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu karena jumlahnya banyak, lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Jadi waktu itu Raja Moab takut karena orang Israel yang keluar dari Mesir itu kan banyak sekali. Dan pada zaman kuno kalau ada pasukan yang bergerak seperti itu tentu ada ketakutan. Karena zaman kuno zamannya perang. Jadi yang berlaku hukum rimba. Siapa banyak, siapa kuat, ya menanglah dia. Kalimat lanjutannya. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian. Tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita. Seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Sipor menjadi, ingat rajanya bernama Balak. Apa yang dilakukan Balak? Raja ini, yaitu Raja Balak tadi itu, sama-sama kita lanjutkan. Mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat ke negeri teman-teman sebangsanya untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah dan seterusnya. Bileam itu diminta untuk mengutuki bangsa Israel. Ini bunyi ayatnya, sama-sama kita baca. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini sebab dan seterusnya. Ini perkataan Raja Balak tadi kepada Bileam yang pada waktu itu dianggap sebagai imam atau nabinya orang-orang di wilayah Midian. Jadi yang diperintahkan kepada Bileam adalah kutuk. Dan nanti Bileam memang datang untuk mengutuk bangsa Israel. Tetapi apa kemudian yang terjadi? Perhatikan ayat selanjutnya. Sama-sama kita baca. Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya katanya.
Dari Aram aku disuruh datang oleh Balak, Raja Moab, dari gunung-gunung sebelah timur. Datanglah katanya, kutuklah bagiku Yakub, dan datanglah kutuklah Israel. Ini mulai baca mantra. Ini mulai sanjak, itu maksudnya baca mantra dia ya. Si Bileam yang disuruh untuk mengutuk. Tapi apa yang terjadi? Setiap kali dia mau mengutuk dengan mantra-mantra kutukan, yang keluar adalah berkat. Ayat selanjutnya memberikan penjelasan kepada kita. Sama-sama kita baca. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Allah? Jadi kalimat yang ini, kalimatnya Bileam setelah dia stres dan frustrasi, setiap kali dimantrai kok mental. Bahkan malah mantranya yang jahat berubah menjadi berkat-berkat yang diucapkan 3 kali kepada orang-orang Israel. Kunci memahami ini adalah tidak mungkin dikutuk orang yang tidak dikutuk Allah. Artinya kalau kita menempatkan di bawah otoritas Allah, kita tidak mungkin dikutuk. Dalam bahasa gampang, kita tidak mungkin ditenung, disihir, disantet, mental. Tidak mungkin dalam nama Yesus. Kecuali, nah ini saya bilang kecuali kita menempatkan diri di bawah otoritas setan. Surat Yakobus mengatakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, iblis akan lari. Jadi soal berkat dan kutuk adalah pilihan kita mau menempatkan diri di bawah otoritas siapa. Loh saya kan rajin ke gereja Romo. Boleh jadi kamu rajin ke gereja. Boleh jadi kamu rajin persekutuan doa. Tapi kamu juga rajin urusan-urusan okultisme, maka sebenarnya itu adalah menempatkan diri di bawah otoritas si jahat. Tuhan mengatakan tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan. Jadi apakah kutuk itu nyata? Pertanyaan tema hari ini, ya nyata. Dari mana? Kata-kata buruk orang tua, bisa juga kata-kata orang lain yang memantrai kepada kita. Tapi yakin dan percayalah bahwa kutuk tidak mungkin bisa menyerang kita dan tidak mungkin terkena kepada kita. Nomor 1, kalau kita tidak di bawah otoritas orang itu. Nomor 2, kalau kita tidak di bawah otoritas kuasa jahat dengan menempatkan diri, dengan melakukan okultisme misalnya. Boso Jawa itu klenik gitu loh. Kamu suka ramal-ramal, suka datang ke sana sini, mau buka toko masih harus ngitung ini dan itu. Nanti diberi syarat, taruh beras di belakang rumah, kelilingi rumah 3 kali, pipislah di setiap pojok rumah gitu. Ini cuma umpamanya, contohnya. Tapi memang ada contoh-contoh seperti itu. Selanjutnya Balak marah. Oke, ini tidak usah kita baca, tapi bagian terakhir dari kata untuk menyerapah, sama-sama kita baca. Untuk menyerapahmu suku aku memanggil engkau, tetapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Jadi apakah setiap kutuk bisa berubah menjadi berkat? Ya, syaratnya tempatkan diri di bawah otoritas Allah. Kalau kamu berada di bawah otoritas kuasa jahat, kutuk akan benar terkena kepadamu. Sekarang, apakah kutuk itu nyata? Ini jawaban dari pertanyaan tema KGK 1080. Ya, ini sudah kita baca. Tapi kemudian dibaca dalam perspektif pengertian mengenai kutuk sekarang. Yuk sama-sama kita baca. Sejak Abraham berkat ilahi meresapi sejarah manusia yang berjalan menuju kematian supaya mengarahkannya kembali menuju. Nah kutuk itu kebalikannya. Kutuk itu mau meniadakan kehidupan kita. Maka kutuk pasti kata-katanya buruk supaya orang tidak bahagia. Supaya orang tidak move on ya. Supaya orang hancur, supaya tidak sejahtera, supaya hatinya tidak tenteram, supaya relasi keluarganya, apa keluarga mungkin suami dan istri panas terus, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah kutuk ini bisa muncul dari sihir. Sihir itu seperti yang dilakukan Bileam yang disuruh oleh Balak. Apakah zaman sekarang itu masih ada? Masih. Bagaimana cara kerja sihir itu? Cara kerja sihir adalah kutuk yang menggunakan daya kuasa jahat. Ini berbahaya. Apakah mungkin orang lain mengutuk kita? Mungkin.
Karena dunia ini tidak steril dari orang-orang jahat. Selain itu, dunia juga tidak steril dari orang-orang yang menggunakan kuasa gelap. Jadi perlindungan atas kuasa gelap ini penting sekali. Bagian terakhir lebih praktis supaya kita tahu bagaimana cara melindungi diri. Pertama, keyakinan ini. Jangan tempatkan dirimu di bawah otoritas kuasa jahat. Dengan itulah tidak mungkin bisa dikutuk, ataupun kalau ada kutuk dibalikkan dan menjadi batal serta hampa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Lalu doa perlindungannya, ini yang diambil dari buku mengenai eksorsisme, doanya berbunyi seperti ini. Sama-sama kita baca. Tuhan Yesus, aku memohon agar Engkau melindungi keluargaku. Nama-nama, sebutkan. Keluargaku siapa? Itu ada nama-nama tulisan yang merah itu ya. Keluargaku, misalnya namanya Pak Sugeng, istrinya Bu Yayu, anaknya Michelle gitu ya. Sebutkan semua keluargamu. Lalu lanjutkan, dari penyakit, segala bahaya dan kecelakaan. Sama-sama. Jika di antara kami ada yang terkena kutuk, guna atau mantra, aku menyatakan segala kutuk, guna-guna atau mantra itu batal dan hampa dalam nama Yesus Kristus. Jadi kita punya kuasa membatalkan kutuk, yaitu kuasa yang datang dari Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi syaratnya ada. Di surat Yakobus, nanti terakhir ya. Lanjutkan sama-sama. Jika ada roh jahat yang dikirim untuk melawan kami, stop. Perhatikan ini yang pertama soal kutuk, yang sebelumnya tadi soal kutuk. Kutuk itu hanya berupa malediksio, bisa hanya kata-kata buruk. Tetapi kutuk yang tingkatnya di atas itu yang lebih membahayakan adalah kutuk yang diucapkan disertai dengan roh jahat. Itu sihir tadi itu ya. Dikasih mantra badat dan betul ada roh jahat yang dikirim, itu tingkatnya lebih tinggi lagi karena bisa merusak hidup kita secara signifikan. Maka tidak hanya kutuk doanya, ini yang tingkat lebih lanjut. Jika ada, maksudnya jika kutuk itu disertai dengan kiriman kuasa jahat, itu maksudnya. Sama-sama kita lanjutkan. Jika ada roh jahat dikirimkan untuk melawan kami, aku membalikannya dalam nama Yesus Kristus dan aku memerintahkan dia pergi kepada Yesus untuk diperlakukan sebagaimana Yesus kehendaki. Lanjutannya, ya Tuhan, aku memohon agar Engkau mengutus para malaikatmu yang kudus untuk menjaga dan melindungi kami semua. Jadi nomor 1, doa perlindungan bisa membuat kutuk batal dan hampa. Nomor 2, jika tingkatnya lebih lanjut disertai dengan roh jahat, kita bisa membalikkannya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tapi bagaimana supaya kita penuh kuasa? Lagi-lagi kuncinya tetap sama. Tempatkan diri di bawah otoritas ilahi. Jadi kalau kamu nyembah Tuhan, hari Minggu ke gereja, tapi masih melakukan macam-macam okultisme, kamu menempatkan diri di bawah otoritas kuasa jahat. Ini enggak berlaku. Karena kamu tidak menempatkan diri di bawah otoritas ilahi. Itu. Ini ayat terakhir ya. Ini kuncinya ya, Yakobus ya 4 ayat 7. Sama-sama kita baca. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis itu lari. Jadi semua doa tadi akan membuat iblis lari dan semua kutuk lari, kecuali kamu tidak tunduk kepada Allah. Kalau ayat ini dibalik, kalau kamu tidak tunduk kepada Allah, lawanlah iblis, kamunya yang lari. Bukan iblisnya yang lari. Malah makin kuat lagi karena kamu berada di bawah otoritas iblis. Demikian mengenai kutuk, apakah nyata? Nyata sekali, kutuk itu sehari-hari sekali. Dan yang lebih berbahaya kalau disertai dengan daya kuasa kejahatan. Maka kita belajar menurut ajaran Alkitab dalam surat 1 Petrus tadi, jaga lidah ya, jaga lidah. Karena ini bisa menyeret kuasa manapun. Kalau malediksio kita menyeret kuasa setan. Kalau benediksio kita menyeret nama Allah. Nah itu. Dan ingat, penyembahan tidak hanya terjadi di dalam ruang kudus. Penyembahan bisa terjadi di jalan raya. Penyembahan bisa terjadi di tempat-tempat yang penuh dengan sampah dunia. Ketika mulut kita tidak mengucapkan
tapi mengucapkan jawablah doaku ya Tuhan. Sama-sama ya, jawablah gitu kan. Doaku ya Tuhan supaya hari ini aku bisa memberkati. Semoga pembicaraan ini membuat juga kita terberkati. Kalau ada kata-kata buruk keluar, itu tadi hanya contoh-contoh saja. Ya, tidak mengandung apa-apa. Nah di awal saya juga sudah berdoa, doa Santo Mikael yang membebaskan kita dari segala kutuk. Shalom alaikum.